Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya dan ayah bunda senantiasa sehat, senantiasa bahagia, dan selalu berada dalam suasana yang menyenangkan. Bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah, sebuah video pembelajaran suplemen yang dibuat dalam rangka mendukung pembelajaran jarak jauh bagi putra-putri kita. Dan masih bersama Mang Guru Mumu, guru yang akan membersamai kamu semuanya, mendampingi kamu semuanya selama belajar dari rumah. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan memulai tema 4 anak-anakku semuanya ya. Setelah kemarin kita belajar tema 3, sekarang kita masuk ke dalam tema 4. Mengawali tema 4 ini kita akan belajar tentang subtema 1 ya, peredaran darahku sehat. Diawali dengan pembelajaran 1 dan 2. Baik anak-anakku semuanya, ini adalah pembelajaran yang akan kita laksanakan. Dan sebelum memulai pembelajaran, izinkan Bapak menyampaikan sebuah pantun ya. Pergi berdua menuju pasar, beli jamu banyak didapat. Mari berdoa sebelum belajar, dapat ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku semuanya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan niat kita, keinginan kita, harapan kita semuanya bisa terkabul sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mari kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, Bapak juga punya satu pantun lagi. Melihat fajar pagi ini membuat terpaku mata melihat. Subtema belajar saat ini, peredaran darahku sehat. Nah, inilah materi pembelajaran yang akan kita laksanakan. Pertama, materi pembelajarannya pantun. Nah, inilah alasannya kenapa tadi Bapak membacakan 2 buah pantun. Nah, karena materi pembelajaran kita adalah tentang pantun. Apa yang Bapak bacakan tadi itu namanya pantun anak-anakku semuanya ya. Nah, apa sih yang akan kita bahas dari pantun ini? Pertama, kita akan belajar tentang pengertiannya, bagian-bagiannya, ciri-cirinya, dan juga jenis-jenisnya anak-anakku semuanya ya. Kemudian kita juga akan belajar sistem peredaran darah ya. Apa saja sistem peredaran darah itu? Berupa organnya, kemudian fungsinya, jenis-jenis sistem peredaran darahnya ya, baik yang ada pada manusia maupun yang ada pada makhluk lain ya, hewan. Baik anak-anakku semuanya, mohon maaf ya, tampilannya tadi sempat belum diubah. Nah, sekarang sudah berubah ya, sudah jelas ya tampilannya. Baik, anak-anakku semuanya, materi pembelajaran berikutnya adalah tangga nada. Kita akan belajar arti tangga nada, mulai dari jenis tangga nada,
kemudian ciri-cirinya, dan contoh lagu yang memiliki tangga nada mayor dan minor. Nah, inilah materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Lalu selanjutnya, apa manfaat yang akan kita dapatkan anak-anakku semuanya? Dari pembelajaran ini tentu akan banyak manfaat yang kita dapatkan. Di antaranya kita bisa menambah wawasan, berekspresi melalui pantun, dan mensyukuri organ vital dalam tubuh. Kemudian bisa juga kita berupaya menjaga kesehatan tubuh sejak dini. Nah, ini manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan. Maka dari itu silahkan anak-anakku semuanya perhatikan dengan baik supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa kita serap dengan sebaik-baiknya. Nah, baik anak-anakku semuanya, ini kita mulai masuk ke dalam materi pembelajaran kita yang pertama, yaitu tentang pantun. Apa sih arti pantun? Apa saja sih bagian-bagiannya? Kemudian apa saja sih ciri-cirinya? Bagaimana cara membuatnya? Nah, berikut ini Bapak sertakan tautan untuk kamu belajar lebih jauh tentang pantun ya. Walaupun sekarang kita akan mempelajarinya bersama-sama, siapa tahu nanti kamu bisa mengakses pengetahuan lain melalui tautan ini. Arti pantun. Pantun adalah karya sastra lama berbentuk puisi yang memiliki ciri khas. Nah, jadi pantun ini karya sastra lama anak-anakku semuanya ya, karena sudah sejak lama pantun ini ada. Kemudian bentuknya puisi dan memiliki ciri khas. Nah, contoh pantun seperti apa, Pak? Contohnya seperti yang sudah Bapak bacakan tadi, ada 2 pantun yang Bapak bacakan. Nah, kemudian contoh lainnya misalkan seperti ini. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Nah, inilah contoh pantun yang bisa kita lihat ciri khususnya seperti apa. Nah, bisa kamu lihat bagaimana ciri dari sebuah pantun. Perhatikan barisnya, kemudian perhatikan bunyi rimanya seperti apa ya. Nah, itulah ciri-ciri khas yang dimiliki oleh sebuah pantun. Kemudian bagian-bagian pantun. Apa saja sih bagian-bagian pantun? Nah, contohnya misalkan pergi berdua menuju pasar, beli jamu dapat banyak didapat. Mari berdoa sebelum belajar, dapat ilmu yang bermanfaat. Ini pantun yang tadi Bapak bacakan. Nah, dari pantun ini kita bisa melihat bahwa ada 2 bagian. Pertama disebut sampiran. Sampiran itu adalah bagian pantun yang berada pada baris pertama dan kedua. Ini disebutnya sampiran anak-anakku semuanya. Lalu baris ketiga dan keempat ini namanya isi. Jadi bagian pantun itu ada 2 ya. Pertama ada sampiran dan yang kedua ada isi anak-anakku semuanya. Kemudian apa sih ciri-ciri pantun? Nah, ciri-ciri pantun itu pertama memiliki rima a atau ab. Ya, jadi bunyi rima akhirnya itu berpasangan. Baris pertama itu sama dengan baris ketiga, kedua sama dengan keempat. Nah, itu bunyi rima akhirnya seperti itu. Itu adalah ciri khas dari sebuah pantun, dan ini yang membuat pantun menjadi indah didengar, enak didengar. Nah, itu ya. Lalu terdiri 4 baris dalam satu bait. Jadi pantun itu memiliki 4 baris dalam satu baitnya. Tapi ada juga yang 2 baris ya, itu. Kemudian ciri berikutnya, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Nah, baris ketiga dan keempat ini merupakan isi anak-anakku semuanya ya. Dan satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata anak-anakku semuanya. Jadi dalam satu baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, sekarang mari kita coba membuat pantun. Nah,
Bagaimana pantunnya? Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Nah, coba perhatikan baris pertama bunyi rimanya ur ya, ur. Lalu baris kedua an. Nah, ini kita lihat tubuhku sehat, kuucap syukur, sama kan seperti baris pertama. Nah, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, ini juga sama, tan ya, jepitan, hambatan. Nah, itu contoh pantun yang bisa kita buat. Pak, bagaimana cara membuat pantun supaya mudah? Nah, caranya gampang. Pertama, kamu buat dulu isinya, anak-anakku semuanya. Isinya kamu buat dulu apa yang ingin kamu sampaikan. Kamu buat dulu isinya, kalimatnya seperti apa, baru kamu buat sampirannya. Tentu sampirannya harus sama bunyi rimanya. Kamu cari kata-kata yang sama dengan yang memiliki akhir ur. Kamu cari kata-kata yang memiliki akhiran tan. Nah, supaya bunyinya sama gitu ya anak-anakku semuanya. Sangat mudah sekali cara membuat pantun. Nah, jenis-jenis pantun itu ada berapa, Pak? Berdasarkan golongan usia ya, berdasarkan garis waktu, kelompok manusia itu ada 3 jenis setidaknya anak-anakku semuanya. Ada pantun anak-anak ya, ada pantun remaja, ada pantun tua atau dewasa. Nah, contoh pantun anak-anak misalkan seperti ini. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, dikatakan pantun anak-anak ini bisa dilihat dari isinya. Isinya tentang apa diceritakannya pantun itu? Nah, isinya di sini tentang oleh-oleh. Nah, oleh-oleh itu biasanya berhubungan erat dengan anak-anak. Maka bisa dikatakan bahwa pantun ini tergolong ke dalam jenis pantun anak-anak gitu ya. Lalu ada lagi pantun jenis pantun muda. Nah, pantun muda ini erat hubungannya dengan anak-anak remaja ya, yang sedang mengalami masa-masa indah ya, masa-masa bermain ya gitu, masa-masa percintaan. Nah, ini pantun muda namanya. Contohnya apa? Contohnya misalkan hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehlah Kanda main ke rumah. Nah, ini temanya beda lagi kalau pantun muda ya. Kalau tadi anak-anak bicaranya soal oleh-oleh. Nah, kalau pantun muda ini sudah ada hubungan antara laki-laki dan perempuan ya, gitu. Lalu yang ketiga ada pantun tua atau pantun dewasa. Contohnya, enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajin belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, ciri dari pantun dewasa ini biasanya berisi nasihat anak-anakku semuanya ya, berisi wejangan tentang kebijaksanaan. Nah, itu ciri dari pantun dewasa ya, pantun tua atau dewasa. Itu ya anak-anakku semuanya, paham tentang pantun, jenis-jenis pantun? Oke, kalau sudah paham, kita masuk ke dalam sistem peredaran darah manusia dan hewan. Nah, di sini materinya pertama sistem peredaran darah manusia. Kita diajak untuk menyebutkan organ peredaran darahnya, fungsinya, dan juga bagaimana jenis dari sistem peredaran darah manusia. Lalu hewan, sistem peredaran darah pada hewan. Salah satunya yang akan kita bahas yaitu tentang burung. Bagaimana organ peredaran darah burung, fungsinya, lalu sistem peredaran darahnya, termasuk hewan yang lain juga. Nah, sekarang kita masuk ke dalam organ peredaran darah manusia. Nah, organ tubuh manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah itu diantaranya ada jantung,
ada pembuluh darah, dan ada darah itu sendiri, ya. Itu organ peredaran darah yang bisa kita pahami: jantung, pembuluh darah, dan darah. Kemudian apa sih fungsinya? Nah, jantung itu memiliki fungsi memompa darah, anak-anakku semuanya. Jantung itu satu organ yang sangat luar biasa canggihnya, yang Allah ciptakan untuk memompa darah. Jantung ini bekerja tanpa henti selama kita hidup. Jadi jantung ini bergerak terus, berzikir terus kepada Allah. Dia berdenyut, dia memompa darah, ya, tanpa henti. Dia terus memompa sampai manusia itu menghadapi akhir kehidupannya. Inilah fungsi jantung, anak-anakku semuanya, ya. Jadi kita harus bersyukur memiliki jantung yang baik, memiliki organ tubuh yang sempurna seperti ini. Lalu bagian-bagian jantung itu ada apa saja? Nah, jantung ini terdiri dari 4 ruang, anak-anakku semuanya, ya. Ada serambi kanan, ada serambi kiri, ada bilik kanan, dan ada bilik kiri. Fungsinya untuk apa? Nah, silahkan nanti kamu pelajari lebih lanjut. Kamu cari informasi tentang bagian-bagian jantung ini pada sumber belajar yang lain, ya, gitu. Kemudian kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Nah, ketika jantung berkontraksi, berdenyut, ya, memompa darah, mengalirkan darah ke seluruh tubuh, ini menimbulkan adanya denyut nadi. Nah, kamu bisa merasakannya melalui pergelangan tangan kamu. Silahkan kamu simpan telunjuk kamu di pergelangan tangan, kamu tekan sedikit, pasti ada sesuatu yang terasa di sana. Ada denyutan di sana. Nah, itu adalah denyut nadi, anak-anakku semuanya. Kenapa bisa berdenyut? Karena darah mengalir. Darah dipompa oleh jantung sehingga alirannya sangat deras dan menyebabkan getaran-getaran di dalam pembuluh darah. Itu, ya, anak-anakku semuanya, fungsi jantung yang pertama. Lalu yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah ini adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, darah kan dipompa oleh jantung, dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, darah itu perlu jalan. Jalannya apa? Jalannya yaitu pembuluh darah. Itu, ya, anak-anakku semuanya. Nah, pembuluh darah ini terbagi menjadi, pertama ada pembuluh nadi atau disebutnya arteri, ya. Yang kedua ada pembuluh balik, disebutnya istilahnya adalah vena. Ingat, ya, pembuluh nadi namanya arteri, pembuluh balik namanya vena. Pak, kenapa ada dua seperti ini? Bedanya apa? Kalau pembuluh nadi itu adalah pembuluh yang menyalurkan darah dari jantung, ya, ke seluruh tubuh. Nah, itu namanya pembuluh nadi, dan alirannya cukup deras sehingga bisa menimbulkan denyutan yang kita rasakan. Itu namanya pembuluh nadi. Sedangkan pembuluh balik itu adalah pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, membalikan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung, itu namanya pembuluh balik, anak-anakku semuanya, ya. Jadi kalau diibaratkan, pembuluh nadi itu jalan pergi, kalau pembuluh balik itu jalan pulang, ya. Itu paham, ya, anak-anakku semuanya. Lalu pembuluh nadi dan pembuluh balik itu bercabang-cabang, anak-anakku semuanya. Ujung cabang pembuluh kecil disebutnya pembuluh kapiler. Nah, ada satu lagi tuh, pembuluh kapiler. Nah, yang menghubungkan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik melalui cabang-cabang kecil itu namanya
pembuluh kapiler anak-anakku semuanya. Ingat ya, jadi pembuluh darah itu ada berapa? Ada 3. Pertama pembuluh nadi, yang kedua pembuluh balik, dan yang ketiga pembuluh kapiler. Paham ya? Oke, bagus. Nah, sekarang organ peredaran darah yang ketiga apa? Nah, yang ketiga namanya darah anak-anakku semuanya. Darah ini adalah termasuk organ peredaran darah gitu. Walaupun darah itu memang organ yang mengalir gitu ya. Nah, tapi organ juga bisa disebut sebagai darah ini bisa disebut sebagai organ peredaran darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah. Darah memiliki fungsi sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta berbagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Nah, darah ini adalah alat angkut anak-anakku semuanya. Kalau diibaratkan tadi pembuluh darah itu ibarat jalannya. Nah, yang melintasi jalan itu adalah mobil. Nah, mobilnya itu apa? Mobilnya itu darah yang mengangkut oksigen, mengangkut nutrisi, mengangkut sari-sari makanan, mengangkut hormon, antibodi, itu diangkut semuanya oleh darah anak-anakku semuanya ya. Jadi darah itu fungsinya sebagai alat angkut nutrisi, oksigen, hormon, bahkan karbon dioksida juga diangkut oleh darah, gitu ya. Lalu darah manusia ini terdiri dari beberapa bagian anak-anakku semuanya. Ada yang meliputi plasma darah dan sel-sel darah. Nah, kalau diurai ini gambarnya seperti ini anak-anakku. Kamu bisa lihat tampilannya seperti itu. Nah, setelah kita tahu sistem peredaran darah manusia, kita juga ada yang kelewat anak-anakku semuanya ya. Mohon maaf, sistem peredaran darah pada manusia ini terbagi 2. Ada sistem peredaran darah besar, ada sistem peredaran darah kecil. Nah, tadi kan kita tahu bahwa darah itu mengalir dari mana? Dari jantung ya, dari jantung kemudian mengalir ke paru-paru dan kembali ke jantung. Nah, proses mengalirnya darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung itu namanya sistem peredaran darah kecil anak-anakku. Nah, lalu darah dari jantung mengalir ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Proses itu dinamakan sistem peredaran darah besar. Paham kan bedanya antara sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar? Alurnya kalau sistem peredaran darah kecil, darah mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Kenapa ke paru-paru, Pak? Karena di paru-paru itulah terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Nah, di sana terjadi pertukaran di paru-paru. Lalu kembali setelah bersih, setelah banyak mengandung oksigen, darahnya kembali ke jantung untuk kemudian disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Itulah disebut sistem peredaran darah besar anak-anakku semuanya. Itu ya, paham tentang sistem peredaran darah. Lalu kita masuk ke dalam organ peredaran darah hewan. Nah, ya salah satunya kita bahas tentang burung di sini. Jantung burung memiliki bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia anak-anakku semuanya. Ada atrium atau serambi kanan, serambi kiri, ada ventricle atau bilik kanan, bilik kiri ya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini contoh sistem peredaran darah burung. Nah, ini misalkan paru-paru, ini seluruh tubuh. Nah, yang mana sistem peredaran darah kecil? Yang ini. Darah mengalir dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung. Sedangkan sistem peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Nah, itu bedanya anak-anakku semuanya ya.
Oke, mudah-mudahan kamu bisa paham. Lalu sistem peredaran darah pada hewan. Nah, sistem peredaran darah pada hewan ini terbagi dua, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, apa sih bedanya? Tekanan yang dihasilkan dari kontraksi jantung ini cukup rendah pada sistem peredaran darah terbuka. Nah, sehingga sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Contoh hewan yang mengalami sistem peredaran darah terbuka adalah cacing dan serangga, anak-anakku semuanya. Sedangkan sistem peredaran darah tertutup, ini tekanan darah mengalir stabil, anak-anakku. Sehingga tekanan dalam pembuluh darah hewan juga stabil. Contoh hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah hewan vertebrata. Nah, contohnya seperti katak, ikan, reptil, dan burung. Itu ya anak-anakku semuanya, sistem peredaran darah pada hewan. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita setelah tadi kita belajar pantun, sistem peredaran darah, dan kita masuk ke dalam tangga nada. Apa sih tangga nada itu? Nah, ini sudah kita pelajari pada tema sebelumnya ya. Kita ulas kembali. Tangga nada adalah susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu disebutnya tangga nada ya anak-anakku semuanya. Lalu tangga nada ini terbagi menjadi dua jenis, anak-anakku. Ada tangga nada mayor, ada tangga nada minor. Apa itu tangga nada mayor? Nah, ciri-cirinya tangga nada mayor ini bersemangat, anak-anakku semuanya. Lagu dengan tangga nada mayor ini cirinya bersemangat, lalu bersifat riang gembira, dan biasanya diawali atau diakhiri dengan nada do. Ya, do sama dengan C. Kemudian mempunyai pola interval 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Itu interval atau jarak, pola jarak pada tangga nada mayor. Nah, sedangkan tangga nada minor ini ciri-cirinya kebalikan dari yang tadi, anak-anakku semuanya. Pada tangga nada minor ini lagunya kurang bersemangat, bersifat sedih. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la, ya. Lalu pola intervalnya itu biasanya seperti ini, 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Itu ya anak-anakku semuanya, mudah-mudahan kamu bisa paham. Lalu contoh lagunya seperti apa, Pak? Contoh lagu yang bertangga nada mayor dan minor. Nah, kamu bisa lihat nih, sudah Bapak kelompokkan. Lagu dengan tangga nada mayor contohnya lagu Maju Tak Gentar. Nah, tahu kan Maju Tak Gentar? Iya, lagunya semangat ya. Lagunya sangat semangat sekali. Kemudian ada lagu Halo Halo Bandung, Garuda Pancasila, Hari Merdeka, Yamko Rambe Yamko. Nah, pokoknya lagu-lagu yang bernuansa semangat itu termasuknya lagu dengan tangga nada mayor, anak-anakku semuanya ya. Sebaliknya, lagu dengan suasana sedih, hikmat, seperti lagu syukur, lagu Tuhan, lagu gugur bunga, mengheningkan cipta, himne guru, itu termasuk lagu dengan tangga nada minor, anak-anakku semuanya ya. Baik anak-anakku semuanya, sudah 3 materi kita bahas dan sudah berakhirlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masih diberikan kesehatan, walaupun di masa pandemi ini kesehatan kita sangat terancam, anak-anakku semuanya. Maka dari itu tetap berupaya jaga protokol kesehatan, patuhi protokol kesehatan supaya kita bisa terhindar dari COVID-19 ya. Ingat 3M, memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak. Itu kamu laksanakan protokol kesehatan dan tetap di rumah dulu, jangan berangkat ke sekolah supaya kita bisa tetap sehat
dan terhindar dari COVID-19. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penjelasan kali ini ada kata-kata yang kurang mudah dipahami. Bapak mohon maaf. Kemudian Bapak terus minta dukungan dari anak-anakku semuanya untuk like, share, komen, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya anak-anakku semuanya. Kita akan bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Untuk mengakhiri video pembelajaran ini Bapak ucapkan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.